Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Jumpa lagi dengan aku. Jadi vlog kali ini tuh aku bikin di hari Rabu, 2 hari setelah hari raya Idul Adha ya teman-teman. Jadi ini tuh pagi hari setelah aku pulang dari pasar ya teman-teman. Alhamdulillah aku dapat pembagian hewan kurban kemarin. Selain sapi, kambing, dan ada tulang iga juga ya teman-teman. Lumayan banyak dari beberapa tempat, tapi ini sebagian sudah aku bagiin lagi ke teman dan saudara aku, karena menurut aku tuh ini banyak banget ya. Nah kebetulan aku belum masak, langsung aja daging sapinya mau aku bikin rendang, karena aku tuh paling suka kalau rendangnya dipakein kelapa sangrai. Jadi tadi aku beli 1 kelapa langsung diparutin, terus aku bagi 2 untuk diambil santannya, dan separuhnya yang sekarang ini aku sangrai, dan sekalian aku juga beli bumbu giling ya teman-teman. Kenapa masaknya itu baru sekarang di hari Rabu, sedangkan dapat daging kurbannya kan di hari Senin siang ya? Karena di warung itu pada kehabisan bumbu giling ya teman-teman. Secara aku tuh tim yang mageran kalau ngulek bumbu sendiri, jadi ya udah aku tunda dulu masaknya. Dan kenapa juga aku nggak bikin vlog saat hari raya Idul Adha-nya? Karena di tempat aku saat hari raya Idul Adha suasananya itu sama seperti hari-hari biasa. Yang membedakan cuma pemotongan hewan kurban. Itu pun aku juga di rumah aja ya, nggak menyaksikan, karena aku tuh terus terang takut ya teman-teman. Nah ini kelapa sangrainya udah jadi, aku nggak mau terlalu lama, takutnya nanti pahit ya. Jadi menurut aku warnanya itu udah pas. Nanti kelapa sangrainya aku blender dulu biar teksturnya halus. Biasanya tuh banyak orang yang diulek ya teman-teman, tapi ini aku blender aja, nggak apa-apa, sama aja kok. Ini kelapa parut yang aku bagi 2 sama yang disangrai tadi, dapatnya segitu, 2 mangkok santan kental. Oke cus, sekarang kita mau mulai masak ya teman-teman. Bumbunya aku tumis dulu ya. Tadi sebenarnya aku mau coba bumbu yang nggak ditumis gitu, mau langsung kasih air dan sekalian dagingnya dimasukin. Nah karena udah terlanjur ketuang minyak di kuali aku, jadi ya udah deh aku tumis dulu dengan sedikit minyak yang tadi. Untuk step by step masak rendangnya sampai mateng, kalian bisa simak video aku ini ya. Tapi sebenarnya cara masak rendangnya itu rata-rata sama aja kan? Apa ada yang beda? Nah kalau aku ya seperti yang kalian lihat. Yang terpenting yang harus diperhatikan itu bagaimana biar hasil masakannya atau dagingnya itu bisa empuk. Itu aja sih menurut aku. Oke, ini aku masukin aja dagingnya karena bumbunya udah tanak. Itu aku lihat kayak ada semacam ati sapi atau ati kambing ya. Itu yang minta dimasukin sekalian tuh si adek, karena dia penasaran sama rasanya. Tapi setelah mateng ternyata katanya tuh nggak enak. Ya udah akhirnya aku suruh buang aja. Lanjutin cerita yang tadi ya. Sebenarnya bumbu dan cara masaknya itu sama aja, cuma gimana biar dagingnya itu bisa empuk. Nah itu dia yang jadi PR. Kalau setahu aku rahasianya tuh terletak dari cara potong dagingnya ya. Kalau dagingnya motongnya bener itu nanti hasilnya bisa empuk. Jadi menurut yang aku ketahui ya, kita mesti potong dagingnya itu melawan seratnya, kayak yang selalu aku lakukan. Dan alhamdulillah emang dagingnya itu lembut sih. Dan malah ada yang menyarankan direbus dulu atau direndam pakai soda kue ya teman-teman, selama 10-15 menit. Tapi cara yang kedua itu belum pernah aku coba ya. Dan satu lagi yang bikin aku bingung itu saat membedakan yang mana daging sapi dan yang mana daging kambing. Apalagi waktu itu tuh dalam 1 kantong kan dicampur, gak dipisah gitu ya antara daging sapi dan daging kambing. Ya jadi agak kewalahan lah. Katanya sih kalau daging sapi itu warnanya pink gelap, nah kalau kambing agak terang gitu ya. Terus untuk seratnya kalau sapi teksturnya itu halus, nah kalau kambing seratnya agak kasar. Dan kalau dicium aroma kambing itu lebih menyengat dibanding daging sapi ya teman-teman. Gitu-gitu aja sih yang aku tahu.
Oke, ini tadi santannya udah semuanya udah aku masukin, dan setelah ini nanti aku tutup ya teman-teman, biar airnya itu cepat menyusut. Jangan salfok ya teman-teman. Kalau aku tuh masih pakai kuali jadul ini, aku tuh masih cinta banget. Soalnya aku tuh belum beli kuali baru ya teman-teman yang agak kekinian. Jadi ya setiap masak aku masih pakai kuali ini. Selain itu kuali ini tuh punya nilai histori sendiri buat aku gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini rendangnya tadi airnya udah nyusut ya teman-teman. Dan tadi juga udah aku kasih kelapa sangrai ya. Awalnya sih kelapa sangrainya itu nggak mau aku semuain ya, tapi ya udah deh aku semuain aja, karena menurut aku lebih banyak kelapa sangrainya itu malah nanti rasa rendangnya itu lebih nikmat ya. Nah, bentar lagi rendang daging sapi aku mateng deh. Gimana nih kalian? Daging kurbannya dimasak apa? Kalau aku hari pertama dimasak rendang, dan rencana kalau rendangnya sudah habis, besoknya mau masak pindang tulang iga. Terus selanjutnya lagi belum kepikiran deh. Mungkin nanti aku selingin sama sayuran, goreng tempe, terus kayak menu-menu hari biasa lah ya. Karena kalau menunya daging melulu bosen juga kan. Alhamdulillah olahan daging kurban aku sudah jadi. Setelah tag video ini, aku tuh langsung capture, terus langsung aku kirim ke family group aku. Ya begitulah ya, grup khusus keluarga aku itu selain untuk ngobrol, curhat, dan sharing apapun itu, tapi sesekali kita tuh sering ngirim hasil masakan yang kita masak. Nah, ini vlognya aku lanjutin sore harinya ya teman-teman. Kira-kira jam 5 sore kita keluar sebentar. Anak-anak ngajakin papahnya, katanya mau main skuter. Sebenarnya aku tuh nggak mau ikut, tapi anak-anak bilang nggak seru kalau nggak ada aku. Nah, kita nyorenya itu di deket-deket aja ya dari rumah. Oke, thanks ya teman-teman sudah meluangkan waktunya nonton vlog aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.